Shalom, selamat pagi anak-anak hebat semuanya di rumah. Nah, hari ini adalah jadwal belajar untuk kelompok belajar daring ya. Dan untuk tematik, kita masih ada di tema 1 tentang hidup rukun. Dan hari ini kita masuk pada subtema yang terakhir, yaitu subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat. Nah, untuk subtema 4 pada video kali ini, Misrani akan jelaskan materi pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Untuk itu anak-anak hebat, fokus belajar kita hari ini ada di halaman 124 sampai halaman 136. Sekali lagi ya, fokus belajar kita hari ini ada di buku tematik 2A halaman 124 sampai halaman 136. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Jadi di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Nah, siapa masih ingat kalau kalimat ajakan itu diawali dengan kata apa? Iya, hebat, dengan kata ayo atau mari. Nah, Misrani kasih contoh ya. Jovan, ayo kita bermain di lapangan. Nah, kemudian jika anak-anak akan menolak ajakan teman, kalau kalimat penolakan itu diawali dengan kata maaf. Nah, supaya sopan kita menyampaikan kalimat penolakan, maka kita harus awali dengan kata maaf. Misalnya nih, Jovan tidak mau main di lapangan. Nah, Jovan berkata, maaf Misrani, saya tidak bisa main. Saya mau kerjakan PR misalnya ya. Atau misalnya Misrani kasih contoh lagi, Kisya, ayo kita bermain engklek. Nah, Kisya misalnya menolak, Kisya akan pergi liburan dengan keluarga. Kisya menolak, maaf Misrani, saya tidak bisa ikut main. Saya akan pergi liburan bersama keluarga. Nah, seperti itu ya anak-anak hebat. Jadi kalimat penolakan itu harus diawali dengan kata maaf supaya lebih sopan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan halaman 124. Anak-anak perhatikan halaman 124. Nah, di halaman 124 di sini Misrani akan bacakan nanti ada teks percakapan ya. Jadi anak-anak menyimak dengan baik ya. Nah, halaman 124 sudah dapat. Oke, anak-anak simak dengan baik ya. Nah, Ayu memiliki tetangga bernama Tito. Rumah Tito tidak jauh dari rumah Ayu. Tito anak yang rajin. Tito suka membantu ayahnya di kebun. Ayah Tito seorang petani. Ayah Tito bernama Pak Sukardi. Hari Minggu pagi, Pak Sukardi akan panen jagung. Ayu dan Tito akan membantu Pak Sukardi. Ayu ingin mengajak Wira dan Bion untuk panen jagung. Sepulang sekolah, Ayu mengajak Wira dan Bion untuk membantu Pak Sukardi panen jagung. Nah, kata Ayu, Wira, besok aku akan membantu Pak Sukardi panen jagung. Apakah kamu mau ikut? Kata Wira, maaf Ayu, besok aku tidak bisa ikut. Aku harus menjaga adik di rumah. Terus Ayu juga mengajak Bion. Kata Ayu, Bion, besok aku akan membantu Pak Sukardi panen jagung. Apakah kamu mau ikut? Kata Bion, maaf Ayu, besok aku akan membantu kakakku menanam bunga. Jadi aku tidak bisa ikut. Nah, di sini kata Ayu adalah ini kalimat ajakan dari Ayu ya. Ayu mengajak Wira dan Bion. Ayu mengajak Wira dan Bion untuk membantu Pak Sukardi memanen jagung. Nah, tapi Wira dan Bion menolak karena Wira akan menjaga adiknya di rumah. Lalu Bion akan membantu kakaknya
menanam bunga juga. Jadi mereka menolak. Nah, di sini ada kalimat penolakan dan diawali dengan kata maaf ya. Jadi kalimat penolakan itu harus diawali dengan kata maaf supaya lebih sopan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak teks yang sudah Miss Rani bacakan, kalian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 125. Nah, di sini yang paling atas, kalian menjawab pertanyaan yang paling atas, nomor 1 dan juga nomor 2, ya, di halaman 125. Nah, pertanyaan nomor 1, kalimat manakah pada cerita di atas yang mengandung ajakan? Jadi dari percakapan di sini, anak-anak lihat kalimat manakah yang mengandung kalimat ajakan, ya. Lalu yang kedua, kalimat manakah pada cerita di atas yang mengandung penolakan? Jadi dari percakapan ini, kalimat mana yang mengandung penolakan? Ya. Oke, berikut anak-anak perhatikan halaman 132. Anak-anak perhatikan halaman 132. Sudah? Oke, di halaman 132 di sini juga ada teks cerita. Nah, di sini nanti Miss Rani akan bacakan. Di sini ada teks cerita dan Miss Rani nanti akan bacakan. Anak-anak di rumah juga bisa mengikuti Miss Rani ya, membaca teks yang ada, atau anak-anak juga bisa menyimak bacaan yang Miss Rani baca. Nah, Tito dan Elsa memetik buah rambutan di kebun. Setelah memetik buah rambutan, Tito dan Elsa makan buah rambutan bersama-sama di halaman rumah. Saat makan rambutan, Tito membuang kulit rambutan sembarangan. Elsa mengingatkan Tito agar membuang sampah pada tempatnya. Kata Elsa, "Tito, jangan buang kulit rambutan sembarangan. Buang sampah harus pada tempatnya." Kata Tito, "Biarkan saja, Kak, nanti juga disapu." Kata Elsa, "Tito, kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan sangat penting bagi kesehatan. Lingkungan yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Menjaga kebersihan itu bentuk bersyukur kepada Tuhan. Menjaga lingkungan bersih juga menunjukkan rasa sayang kita kepada ciptaan Tuhan." Nah, Tito menyadari kesalahannya. Kini, Tito selalu membuang sampah di tempat sampah. Tito meminta maaf kepada Elsa karena menolak membuang sampah di tempat sampah. Nah, anak-anak hebat, setelah kalian menyimak bacaan yang sudah Miss Rani baca, nah, kalian menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Nomor 1, apakah kamu pernah buang sampah sembarangan? Jika ya, tulis ya, dan jika tidak pernah, tulis tidak ya. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Nah, bagaimana cara kita supaya lingkungan di sekitar kita itu tetap bersih? Dengan cara apa? Nah, nanti anak-anak jawab ya di halaman 132. Nah, yang berikut di halaman 133. Nah, dari teks bacaan yang tadi Miss Rani sudah bacakan di halaman 132. Anak-anak juga menjawab pertanyaan yang ada di halaman 133. Di sini yang paling di atas, nah, anak-anak menulis kalimat mana dari teks bacaan tadi yang menunjukkan kalimat penolakan, ya. Kalimat mana yang menunjukkan kalimat penolakan? Lalu di bawahnya di sini ada tabel. Nah, di sini ada tabel. Anak-anak beri tanda centang untuk pernyataan yang sesuai dengan nilai pengamalan Pancasila. Nah, nomor 1.
Nomor 1, suka membantu orang tua. Nah, ini adalah pengamalan sila pertama atau sila kedua. Nah, kalau sila pertama berarti centang di sila pertama, kalau sila kedua berarti centang di sila kedua. Yang berikut, yang kedua, bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini sesuai dengan sila keberapa ya? Kalau sila pertama centang di sila pertama, kalau sila kedua centang di sila kedua saja. Yang ketiga, menyayangi ciptaan Tuhan. Nah, ini juga, ini sesuai dengan sila pertama atau sila kedua. Nah, jadi anak-anak hanya memberi centang ya, ini pernyataan tersebut sesuai dengan sila pertama atau sila kedua. Nah, yang berikut anak-anak perhatikan halaman 136. Anak-anak perhatikan halaman 136, sudah dapat? Oke, nah di sini yang ada dua gambar. Yang pertama gambar bintang, yang kedua adalah gambar rantai. Nah, gambar yang pertama gambar bintang, kira-kira ini simbol sila keberapa ya? Iya, hebat anak-anak, tulis di sini ya di atas simbol sila keberapa. Lalu bunyi sila tersebut apa ya? Anak-anak tulis di bawahnya. Nah, yang kedua juga seperti itu. Nah, ini simbol sila keberapa, lalu bunyinya bagaimana? Ya. Oke, sekarang kita akan belajar matematika. Anak-anak bisa perhatikan kembali. Anak-anak perhatikan kembali halaman 128 dan halaman 129. Nah, simak penjelasan Miss Rani dengan baik ya. Oke anak-anak hebat, sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan. Anak-anak perhatikan contoh berikut ya. Nah, di sini contoh yang pertama 66 ditambah 32 dikurangi 47. Nah, di sini anak-anak perhatikan ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, anak-anak harus jumlahkan dua angka yang pertama dan kedua dulu ya. Baru setelah itu anak-anak kurangi yang terakhir atau jumlahkan bilangan yang terakhir lagi. Nah, anak-anak perhatikan contoh di sini. 66 tambah 32 kurang 47. Kita harus tambahkan dulu 66 tambah 32. 66 tambah 32 kurang 47. Nah, kenapa di sini Miss Rani kasih dalam kurung? Nah, ini yang nantinya akan diselesaikan terlebih dahulu ya. Nah, sama dengan kita akan jumlahkan 66 tambah 32. Kita hitung sama-sama ya. Kita cari dengan cara bersusun supaya lebih gampang. 66 ditambah 32. Nah, 6 tambah 2, iya hebat, 8. 6 tambah 3, 9. Jadi 66 tambah 32 hasilnya adalah 98. Nah, di sini kita tulis 98 dikurang 47. Nah, sekarang 98 dikurang 47 kita cari lagi dengan cara bersusunnya. 98 dikurangi 47. Nah, sekarang 8 kurang 7, iya 1. 9 kurang 4, iya hebat sekali, 5. Jadi hasilnya adalah 51. Jadi 66 tambah 32 kurang 47 hasilnya adalah 51. Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh yang kedua lagi. Nah, anak-anak perhatikan contoh yang kedua. Misalnya 138 kurang 15 tambah 10. Nah, cara untuk menyelesaikan anak-anak perhatikan di sini. Dalam kurung kita selesaikan dulu yang ini ya. 138 kurang 15
tutup kurung, baru kita tambah 10. Yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah bilangan yang di dalam kurung ini. Berarti 138 kurang 15 dulu. Kita cari sama-sama ya. 138 kurang 15. Nah, 8 kurang 5. Iya, hebat. 3. 3 kurang 1. Iya, 2. 1 turun. Nah, hasilnya adalah 123. Jadi 138 kurang 15 hasilnya 123. Nah, setelah itu kita tambah 10. Tambah 10 sama dengan, nah 123 kita tambah 10. Nah, 3 tambah 0 tetap 3. 2 tambah 1 berapa? Iya, hebat. 3. 1 turun. Jadi 123 tambah 10 hasilnya adalah 133. Nah, seperti ini ya anak-anak. Jadi tugas anak-anak yang berikut adalah di halaman 129. Di halaman 129 anak-anak mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 saja. Sekali lagi ya, untuk tugas di halaman 129, anak-anak mengerjakan soal nomor 1 sampai soal nomor 5 saja. Oke anak-anak hebat. Demikian untuk materi tematik kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirim ke WA Miss Rani. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.